Dari mana kau? Kenapa baru pulang kau? Dari rumah kawan, Pak. Udah, di rumah kawanmu itu aja kau terus tinggal. Sana, Janganlah, Pak. Kan ininya rumahku. ini tasmu. Nah, pergi kau. Ih, jadi ceritanya Bapak ngusir aku ini. Iya, kenapa rupanya? Oke, kalau bapak ngusir aku kasih tahu nanti bapak sama mama. Kasih tahu sana. Kau kira aku takut sama mamamu? Hah? Oke, ku kasih tahu bapak kalau kemarin bapak ke rumahnya Tante Titin. Hah? Apa tadi kau bilang, Samsul? Coba ulang. Ini mak, kemarin kan bapak pergi ke rumahnya Tante Titin. Hah? Apa? Gak ada, mak, gak ada. Yang bohong ya si Samsul itu, mak. Serius, mak. Kemarin kulihat jelas-jelas masuk bapak ke rumahnya, mak. Papa! Ma, janganlah usir aku. Please ya sayang, jangan usir. Kan kau cinta-cinta mengkekku. Pergi papa dari sini. Nah, ini tas papa. Ih, mama betulan ngusir aku ini. Iya, pergi kau sana. Ke rumah si Titin itu aja kau tinggal. Ih, janganlah ma. Aku kan maunya tinggal di sini. Please ya. Pergi sana, pergi. Gimana pak? Sekarang siapa yang diusir? Ih, kau ya Samsul. Karma is real. Awas aja kau ya Samsul. Aku bakal balas dendam nanti. Oke, kutunggu. 1-0. Cerita ini kita mulai dari kisah hidup si Dika terlebih dahulu. Ini dia orangnya, nama dia adalah Dika. Dia tinggal dengan kedua orang tuanya. Ini ayahnya, namanya Joko. Dan ini ibunya, namanya Siti. Mereka ini tinggal di rumah yang sederhana. Mereka nggak kaya, juga nggak miskin. Awalnya si Dika ini masih hidup bahagia, masih disayang-sayang. Tapi semua berubah ketika adiknya lahir. Papa, anak kesayangan papa, sini nak. Si Dika ini pun perlahan-lahan mulai terpinggirkan dan tersingkirkan. Karena memang si Dika ini bukanlah anak kandung mereka, melainkan anak yang didapat. Jadi begini ceritanya. Suatu hari ada seorang bapak-bapak yang membawa bayi dan meletakkan bayi itu di depan rumah Pak Joko. Dan dia pergi lari meninggalkan bayi ini. Pa, sinilah. Ada suara bayi, pa. Masa, ma? Nggak ada ku dengar. Iya, pa. Dengarlah baik-baik. Lu iya, kayak ada suara bayi, ma. Tapi kayaknya di luar, ma. Ayo kita lihat, pa, keluar. Ayo, pa. Ma, betul, ma. Itu ada bayi. Lihat, itu bayinya. Iya, pa. Ada bayi itu. Kok bisa ada bayi di situ, Pak? Bayi siapa itu? Aduh, kasihan kali bayinya ya. Kok diletakkan di situ ya? Kita ambil aja ya, Ma, bayinya. Jangan, Pak. Dia kan bukan bayi kita. Ngapain dibawa ke rumah? Iya sih, Ma. Tapi bayinya itu kasihan kalau di luar kita biarkan. Lagian kan, Ma, kita kan belum punya anak. Gimana kalau bayinya itu aja kita rawat dan kita jadikan anak, Ma? Gak mungkin lah, Pak, kita jadikan anak dia. Kita kan gak tahu dia itu anak siapa. Ma, kita ini udah lama gak punya anak, Ma. Kita gak tahu sampai kapan kita gak punya anak. Udahlah, Ma, kita rawat aja lah dulu dia. Kita jadikan anak kita, Ma. Soalnya kita udah coba terus, tapi gak bisa-bisa punya anak, Ma. Benar juga ya. Yaudah, Pak. Ambillah, Pak, ambil. Akhirnya mereka pun setuju untuk merawat anak ini. Dan mereka memberi dia nama Dika. Mereka ini pun memanjakan dan merawat si Dika ini seperti anak mereka sendiri sampai dia berumur 5 tahun. Dan si Dika pun merasa bahagia dengan keluarganya. Pak, nanti kita beli es krim yang banyak ya, Pak. Iya, nanti Papa beli yang banyak buat kamu ya. Yeay. Tapi kebahagiaannya ini tidaklah berlangsung lama. Semua mulai berubah setelah Bu Siti hamil. Hari ini mereka bertiga berencana untuk mencari harta karun. Ayo kita nyari harta karun, woi. Ya tapi mau kemana kita cari? Tenang, aku ada peta harta karunnya.
Jadi kita tinggal pergi ke sini aja. Ya udah, ayolah gas. Oke, yang pertama kita pergi ke sini. Ayo. Akhirnya mereka pun pergi mencari harta karun, menyeberangi lautan dan berenang di angkasa. Sepertinya ini dia weh, lokasi harta karun yang pertama. Ya udah, ayo langsung kita cari. Woi, aku dapat sesuatu, tapi kertas. Apa tulisannya? Jong. Ya, berarti yang pertama ini Jong. Ya udah, kita lanjut ke lokasi yang kedua. Mereka pun lanjut pergi ke lokasi yang kedua yang akan melewati bawah laut, atas genteng dan juga rumah orang. Nah, ini dia titik yang kedua, woi. Woi, aku dapat kotak, woi. Buka. Bisa jadi isinya itu harta karun, woi. Kita buka ya. Kertasnya. Apa tulisannya? Anda belum beruntung. Coba lagi, Be. Berarti bukan ini juga. Ya udah, ke tempat yang ketiga lah kita. Ini terakhir. Bisa jadi memang di sini. Karena masih belum nemu, mereka lanjut ke tempat yang ketiga menaiki odong-odong yang akan di pegunungan Everest. Nah, ini dia weh, tempat yang ketiga. Bisa jadi harta karunnya memang di sini. Oke, langsung aja kita cari sampai dapat. Ayo. Woi, aku dapat kotak besar, woi. Udah, langsung buka aja itu. Soalnya kotaknya besar. Udah pasti emas isinya itu. Iya, bakal kaya kita, woi. Cepat, Jor, buka, Jor. Oke, kita buka ya. Mereka pun membuka kotaknya dan mereka sangat terkejut saat melihat isi kotaknya. Ininya isinya weh. Apa itu? Ini harta karun. Gak mungkin lah itu harta karunnya. Itu aja pun kertas. Ini nah, coba baca tulisan ini. Harta karun. Ya udah, berarti inilah harta karun yang kita cari-cari itu. Kalau kalian mau kaya dan pintar, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau gitu, sekarang kami akan pergi cari ilmu ke Cina. Oh, oke. Hati-hati ya. Akhirnya mereka pun pergi ke Cina untuk mencari ilmu. Pokoknya harus dapat kita ilmu, biar kaya kita. Tapi kita carinya kemana? Nah, coba dulu tanya sama Koko itu. Permisi, Ko. Mau nanya. Nisuosen me? Apanya dibilangnya, weh? Udah, biar aku yang ngomong. Capcai, ukesi kepa capcai ilmu. Just itu capcai. Apanya kau bilangi? Udahlah, weh. Sama Wak itu aja dulu kita tanya. Ayo. Wak, mau nanya. Rumah si ilmu di mana ya, Wak? Ai tak tahu lah. Ai pun tak kenal. Siapa tuh ilmu? Iyanya, Wak. Setahu Ai ini ya, tak adalah nama orang ilmu di sini. Oh iya lah, Wak. Makasih ya, Wak. Gongsi pacai. Mereka pun mencari ilmu ke sana kemari, tapi nggak nemu-nemu. Ilmu, di mana kau? Udah pulang aja lah kita, weh. Kayaknya emang nggak ada si ilmu di Cina ini. Ayolah. Dan akhirnya mereka pun pulang dengan rasa kecewa. Cemana? Dapat kaliannya ilmu itu? Nggak dapat, Pak. Tuh, kok bisa nggak dapat? Ya bisa lah, soalnya nggak ada si ilmu di Cina, Pak. Hah? Maksudnya gimana? Kami udah cari loh, Pak, si ilmu ini ke semua tempat yang ada di Cina, tapi nggak nemu-nemu, Pak. Kami juga udah cari rumah si ilmu di mana, Pak. Tapi nggak nemu, Pak. Kami juga udah tanyain semua orang di sana, Pak. Tapi nggak ada satupun yang kenal sama si ilmu ini. Hah? Atau jangan-jangan, weh, si ilmu ini lagi liburan di Bali. Iya, bisa jadi tuh di. Ya udah, kita langsung ke Bali aja. Ayolah. Ketika mereka bertiga ini sedang berjalan pakai kaki di atas air, tiba-tiba mulut mereka berbicara. Itu ada mangga. Ayo, kita gaskan. Tapi masih hijau. Ya dicat kuning aja nanti, biar jadi kuning mangganya. Itu mau dicat apapun, tetap mentahnya itu kalau belum masak. Kita rujak aja nanti. Cemana? Nah, kalau itu aku setuju. Oke, ayo, gas. Akhirnya mereka pun mulai beraksi dan menyusun rencana untuk mencuri mangga. Kau jaga-jaga di sini ya, lihat orangnya. Kalau datang bilang, biar sempat kita lari. Ya oke, aman-aman itu. Gas lah. Oke ya, 1, 2. Wis, gak kena. Apalah ya? Ini aja. Tetap gak kena. Ayo, mau nyuri mangga kalian kan? Iya, kenapa emang? Ada yang nyuri mangga. Diam dulu kok keriting. Kutumbu kok nanti dah. Woi, orangnya datang woi. Mana yang mau nyuri manggaku itu? Ini nih Bu, mereka bertiga tadi nyuri mangga ibu Bu. Gak ada kami nyuri Bu. Kami cuma lihat pohon mangganya aja. Soalnya keren kali. Pohonnya ada daunnya. Udahlah, gak usah jujur kalian. Ya emang gak ada loh Bu. Jadi itu untuk apalah kau pegang-pegang? Untuk ini Bu. Soalnya kan, kadang aku nggak bisa melihat Bu. Nggak mungkin. Pokoknya ada kalian curi manggaku. Nggak ada Bu. Ada. Nggak ada. Ngaku aja lah kalian. Ada kan kalian curi? Ada pun Bu. Tapi salah emang. Ya jelas salah lah. Ini itu mangga saya. Ini itu bukan mangga ibu, tapi mangga yang di atas. Karena semua yang ada di bumi ini milik yang di atas. Tapi kan saya yang nanam. Ya biarpun ibu yang nanam, tapi jika tanpa kehendak yang di atas, pohon mangga ini nggak akan tumbuh Bu. Ya betul juga sih. Ya udah.
Ambillah, ambil. Oke, Bu. Sul, sini kau, Sul. Biar langsung kami lempar kau ke atas. Cepat. Oke, gas. Lempar ya. 1, 2, 3. Wuih. Pinjam dulu sapu kalian. Nggak ada sapuku. Tapi itu adanya sapu kalian. Ini mau aku pakai nanti. Bentarnya, Sul. Pinjam dulu. Yang pelitan pun kau. Kalau nggak maunya aku, janganlah maksa kau. Pelit kali kau, bah. Parah. Kutandain kau ya. Ada apa ini? Ini om, aku tadi kan disuruh bapakku minjam sapu ke sini, tapi nggak mau dikasih si Samsul ini. Yang nggak mau lah aku pak, soalnya setiap dia minjam barang ke sini, nggak pernah dipulangkannya. Pasti kupulangkan loh, swear. Ya udahlah Sul, kasih aja lah pinjam. Tapi pak, udah banyak barang kita dipinjamnya ini, lost, nggak pernah dipulangkan. Udah nggak apa-apa, kasih aja. Tapi ingat ya, besok pulangkan. Iya om, aman, slow aja. Ya udah, nah. Pulangkan besok, kalau enggak ku gigit kau. Aman itu cok, pasti ku pulangkan besok, enggak usah takut kau. Sul, udah dipulangkan si Agus itu sapu kita? Ah belum pak, udah 10 tahun dipinjamnya itu, tapi belum dipulangkannya. Ya udah, mintalah ke rumahnya sana, cepat. Oke pak. Gus, ada apa Sul? Mana sapu kami Gus? Sapu apa? Mana ada sapu kalian di sini? Ya sapu yang kau pinjam kemarin lah, mana? Nggak ada ya. Lagian Sul, aku nggak pernah minjam barang apapun sama orang ya. Apalagi sama kau. Nah, itu sapu kami ya. Ini sapu kami nih ya. Itu sapu kami loh Gus. Yang kau pinjam kemarin loh. Gak usah kau pura-pura lupa ya. Sapu kami ini loh Sul. Pak. Ini sapu kita kan Pak? Iya betul. Itu sapu kami. Baru kami beli kemarin. Ya terus sapu kami yang kau pinjam itu mana? Yang mana tahu aku. Lagian nggak pernah dalam sejarah aku minjam sapu sama kau ya. Jangan gigit aku. Ketika mereka sedang menonton bola dari atas lemari, tiba-tiba saja ada orang berteriak. Copet! Mana copetnya? Itu copet. Tasku dicopet. Kamu tenang aja ya. The Gokil Man akan menangkap copetnya. Ayo woi. Itu dia copetnya woi. Ayo. Woi, jangan lari kau. Ya kalau nggak lari aku, kalian tangkaplah nanti aku dah. Betul juga ya. Mereka pun mengejar copet itu setelah berbulan-bulan mengejar dan pada akhirnya Kita harus berpencar supaya copetnya itu bisa ketangkap. Nah iya, benar itu. Nanti kau ke arah sana, kau dik ke sana, biar aku yang ke Oke, sana. gaskan. Ayo. ya akhirnya mereka berpencar untuk mengejar sang copet. Sepertinya udah aman. Mereka udah gak ngejar aku lagi. Ayo, mau kemana kau? Tidak bisa. Mau lari kemana? Oke, aku akan melawan kalian. Ya! Aku atut. Aku juga takut weh. Kalian tenang aja, biar aku yang menghadapi. Ya, jurus angsa cap kaki 3 gajah. Ya. Ampun bang, ampun. Ini tasnya bang. Jangan apa-apain aku ya bang. Nah, gitulah dari tadi. Nggak capek kau ngejar kami. Ayo, weh, kita kembalikan ini. Wow. Dan akhirnya mereka pun mengembalikan tas yang dicopet ini kepada si cewek. Kak, ini tasnya. Makasih banyak ya. Tadi dia ini loh yang lawan copetnya. Sampai minta ampun copetnya kak. Kalau nggak ada tadi dia mbak, kami pun mungkin ikut dicopet. Enggaknya, biasa aja nya. Kamu keren banget sih. Kita nikah yuk. Ayolah. Samsul, bangun. Udah siang ini. Nggak pergi ke sekolah. Iya, bentar lagi pak. Selamat malam. Sebelumnya aku mau minta maaf kepada pihak-pihak terkait atas masalah ini. Kenapa baru sekarang aku bisa buka suara? Karena kemarin kan mulutku ini dikunci, terus kuncinya hilang, tadi mana? Baru tadi dapat di jalan itu, baru ku buka lah, barulah bisa buka suara. Sebagai laki-laki yang bertanggung jawab, izinkanlah saya untuk